Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung terpencil pedalaman hutan Gunung Anjasmara. Kampung ini sangat jauh dari pusat keramaian maupun kota ya, bahkan jauh pula dari pusat perbelanjaan atau pasar, pusat kesehatan atau puskesmas, bahkan pusat pendidikan atau sekolahan. Meskipun demikian, akses menuju kampung terpencil pedalaman hutan ini sangatlah mudah. Tampak di depan video ini jalannya mulus semulus paha janda yang terbuat dari beton cor. Bahkan instalasi listrik maupun sinyal telepon juga sangat mudah didapat di kampung pedalaman ini. Berbeda dengan kampung-kampung yang pernah kami datangi, kampung ini meski pedalaman namun akses maupun infrastrukturnya sangat memuaskan. Bahkan kalian kalau berkunjung di saat malam hari, kalian tak perlu takut karena penerangan jalan umum di sekitar atau sepanjang jalan menuju kampung pedalaman ini juga tersedia. Coba kalian lihat ya. Infrastruktur yang memadai inilah yang sering didamba-dambakan kampung-kampung pedalaman yang serupa dengan kampung yang kami datangi, sehingga kampung ini termasuk kampung yang sering banding-bandingkan dengan kampung-kampung di daerah lain, sehingga akses mobilisasi penduduk kampung keluar wilayah maupun distribusi hasil-hasil pertanian juga mudah masuk ke pasar-pasar yang ada di luar, sehingga menekan harga-harga distribusi maupun logistik. Uniknya kampung yang akan kami datangi ini hanya ada 9 rumah dan 8 kakak dan 1 musola. Jadi memang benar-benar terpencil. Tak hanya itu saja, penduduknya didominasi wanita. Jadi memang betul-betul kampung terpencil ini kekurangan laki-laki. Mungkin para penonton video ini yang berminat tinggal menetap di kampung yang akan kami datangi, ya silakan saja. Jika kalian ke sini harap waspada dan hati-hati ya, karena jalannya sempit, hanya cukup 1 mobil saja. Jika kalian bersimpangan dengan mobil, maka harap waspada ya, karena kiri kanan termasuk jurang. Ya, secara geografis kampung yang akan kami datangi ini memang terletak di lereng Gunung Arjuna dan Anjasmara. Jadi lebih baik kalau kalian ke sini membawa kendaraan roda 2 saja. Kalian juga bisa membawa kendaraan motor berjenis matic ya, karena tanjakan maupun turunan di daerah sini nggak begitu ekstrim. Jadi aman-aman saja bila kalian menggunakan kendaraan matic. Kampung pedalaman yang ada di dalam hutan sini yang didominasi wanita-wanita memang memiliki kecantikan secara alami karena mereka setiap harinya mandi dengan air pegunungan yang sangat jernih, bahkan jarang terkena
paparan sinar matahari meski mereka bekerja di ladang. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari yang mereka makan, mereka ambil dari ladang maupun hutan di sekitaran kampung mereka. Jadi mereka sehatnya sangat luar biasa, jarang terkontaminasi makanan-makanan yang ada di luaran. Bahkan jika mereka ada yang sakit, mereka cukup mengambil tanaman-tanaman herbal yang tumbuh liar di dalam hutan, karena mereka sadar lokasi kampung mereka sangat jauh dari pusat kesehatan. Selain terkenal akan kecantikannya yang secara alami, namun sikap penduduk yang didominasi wanita ini sangatlah ramah tamah, baik hati dan tidak sombong, dan terbuka sama siapapun yang datang ke lokasi kampung terpencil ini. Tampaknya ada sebuah bekas bangunan terbengkalai yang mungkin dulunya merupakan sebuah toko, entah pasar, yang jelas kami tidak tahu, yang nantinya pasti juga kami tanyakan kepada masyarakat kampung pedalaman. Uniknya penduduk kampung ini dengan hanya 10.000 bisa bertahan 2 hari, berbeda dengan kampung-kampung yang lainnya, bahkan uang 100.000 bisa habis dalam sehari, bahkan hitungan jam maupun detik. Kehidupan seperti inilah yang sering diidam-idamkan dan didamba-dambakan sama penduduk kota-kota besar ya. Jadi memang kampung ini ibarat surga yang tersembunyi di bawah hutan. Bagi kalian-kalian yang berumah tangga namun penghasilan tidak menetap, sebaiknya kalian bisa pindah ke kampung ini, karena biaya kebutuhan hidup di kampung ini sangatlah minim sekali. Sedangkan kalian para penonton yang masih jomblo, yang masih bujang lapuk, duda tersakiti, kalian wajib mencari jodoh di kampung ini yang didominasi wanita. Selain cantik, mereka juga pekerja keras, rela membantu sang suami untuk menambah kebutuhan biaya hidup mereka. Jadi berbeda dengan wanita-wanita yang di kota yang biasanya hanya mementingkan skincare dan gaya-gaya sosialita. Setelah memasuki gapura kampung, kita berjumpa dengan bapak atau mama-mama yang sedang bekerja di ladang, dan selanjutnya kita menuju pemukiman-pemukiman yang ada di kampung terpencil pedalaman ini, yang hanya ada 9 rumah, 8 kakak dan 1 masjid. Untuk menuju ke pemukiman penduduk kampung, ya mohon maaf jalannya seperti ini. Namun jalannya ini bebatuan, jalan makadam, jadi sangat aman bila kita melewati jalan ini, apalagi di saat musim penghujan. Semoga saja kedepannya jalan-jalan yang ada di sini juga dipadatkan, baik itu untuk dicor maupun jalan aspal, karena di wilayah kampung ini potensi wisatanya pun juga banyak, jadi sangat membantu untuk APBD. Setelah kita bertanya sama bapak petani yang sedang mencari pakan ternak,
Akhirnya kami melanjutkan menuju ke pemukiman penduduk yang berada di dalam hutan. Sebenarnya di kampung pedalaman ini juga menyimpan potensi wisata alam, yaitu sumber mata air keabadian yang konon katanya bila kita minum air tersebut maka kita bisa bikin cantik dan awet muda. Pantas saja sumber air keabadian tersebut membuat penduduk kampung pedalaman ini sangatlah ayu, cantik, kinclong, moblong-moblong. Selanjutnya kita langsung menuju ke pemukiman. Nah, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di kampung terpencil pedalaman hutan Gunung Arjuna dan Gunung Anjasmara, yang mana tampak banyak sekali rumah-rumah yang masih sederhana, terbuat dari papan kayu jati dan masih berlantai tanah. Walaupun ada yang sederhana, namun ada 1-2 rumah yang bangunannya sangat istimewa dan bagus, termasuk orang-orang kaya di kampung ini. Selanjutnya kita akan berkeliling dengan jalan kaki untuk melihat suasana yang ada di kampung pedalaman ini, yang mana kehidupannya cukup tenang dan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Monggo bagi kalian-kalian yang membutuhkan ketenangan pikiran dan ketenangan hati, jauh dari keramaian, kalian bisa tinggal di kampung ini, yang kemungkinan harga tanah di kampung ini cukup murah, namun jauh dari fasilitas pendidikan, kesehatan maupun pasar, yaitu memang konsekuensinya tinggal di pedalaman hutan. Meski tinggal sederhana di kampung pedalaman ini, namun penduduk kampung dalam hal kebersihan dan sanitasi patut kita acungi jempol, dan tampak di hadapan kita ini sebuah MCK yang bagus. Jadi memang penduduk kampung ini selalu menjaga kebersihan. Tampaknya di hadapan kita barusan ada orang sedang hajatan, mungkin hajatan pernikahan yang memungkinkan penduduk kampung ini berjumlah populasinya karena terbilang sangat rendah, hanya 8 kakak. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya sama warga penduduk kampung ini. Loh, pada tempun nih Pak, kok Tegal oh. Apa? Pedesaan Pak. Lagi apa? Leres gini ki terpencil nggih. Tengah wono nggih. Pinggiran itu perbatasan. Perbatasan kali? Nggih mboten enten niku niki. Baik kali perbatasan pundi, daerah pundi, daerah pundi. Kali niki nggih ngonten. Niki tutul mriku nggih tutul. Yen mboten enten. Kampung terpencil. Terpencil. Nggih. Leres nggih terpencil nggih. Untuk sehari-hari masyarakat mriki niku napa? Bertani. Kontrak.
kontrak. Oh, kontrak Nggih, perhutani. nggih, untuk bil. Berarti mayoritas mriki niku penduduk mriki niku petani hutan nggih. Nggih. Pirang griya mriki, Pak? Napa? 8. 8 rumah, Satu RT. 8 rumah, 1 RT. 1 RW. Terus niku kakak pinten? Jenengan asli mriki? Pulau Sanes ini. Oh. Suka dukae manggenten mriki niku napa, Mas? Suka dukae. Seneng ambek susah. Tenang nggih. Tenang ya. Wis gak napa nggih, gak kegodha cewek ayu-ayu nggih. Mriki ini gunung napa nih? Gunung napa? Itu lereng nih Mas, di gunung. Bukit napa? Tapi Gunung Wurung. oh, Gunung Wurung. Mriki. oh niki sing Gunung Wurung. Iya, Gunung Wurung. Tapi sampean asli kelahiran mriki nggih. Mriki sekolah niku ten pundi? Oh, di Tunggal. Muter berarti nggih, tebing nggih. Lho alah. Wis 7 kiloan. Iya, 7 kilo. Nggih. Kula mau nggih saking mriku. Lintune mriki sing terpencil niku pundi mawon di sini? Bahkan Gagan. niku pinggiran, Bon. Bahkan dilem. Nggih kok ngenten niki. Iya, pojokan terang pun pinggiran. Kula nuwun. Bu, badhe tanglet. Niki kampung napa, Bu? Kampung Blogong. 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 Enten pirang kakak mriki? 9 kayaknya. 9 kakak. 9 kakak terus rumah. Berapa rumah di sini? Rumahnya 9 kayaknya. Berarti 9 kakak, 9 rumah. Iya, ada sih rumah kosong sih, Mas. Oh. Belakang itu. Rumah 01 9, yang 01 gitu. Iya. Terus ini bener-bener terpencil nggih? Nggih. Mbaknya asli di sini? Enggak, saya pendatang, Mas. Oh, pendatang. Suami di sini. Suami juga pendatang. Saya Di- di sini beli tanah gitu. Beli tanah. Terus usaha? Usaha ya di luar, Mas. Usaha. Oh, usaha di luar cuma tempat tinggal di sini. Kenapa lebih memilih di kampung terpencil gini, Mbak? Apa ya, Mas ya? Enak, Mas. Nyaman. Ketenangan. Tenang. Nyaman. Ketenangan, kenyamanan, air gratis. Air gratis. Biasanya tinggal di mana? Oh ya di sini. Enggak, sebelumnya. Katanya mbaknya ini kan pendatang. Di rumah Pacet. Pacet. Rumah Pacet. Aku asli Pacet, suamiku Ndrangu, Mas. Oh, Dranggu. Tapi memang nyaman gitu di sini ya. Nyaman, Mas. Nyaman pol wis. 8 rumah, 9 rumah, 9 kakak. Nah, mriki niki dusun apa desa? Dusun Nek kelurahan Tomat Grumeng. mriko. Nggih, Loh, Grumeng. berarti tebelan kali kelurahan mriki. Ya Allah. Enten iki nek nggih ngapunten nggih, enten 9 kakak. Nggih. Nek enten sing meninggal enten makame napa mriki? Wonten tapi nggih sepe, Mas, mriku teng kuwe dul mriku. Hutan. Nggih, teng hutan mriku. Terus mriki nek ten pasar. Pak nang pugeran, Mas, tapi kadang ya ono mlijo nang kene. Oh, enten lijo bakul sayur sini. Untuk puskesmas, Tumut iku dumpen iku, Mas. Hmm. Puskesmas Gondang. sekolah anak-anak ini Grumeng, Mas, tapi nek iki ikut bae, Mas. Ikut bae di Belanggu. Belanggu. Ya pun Mbak, matur suwun.